Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fatima Azarah dengan NIM 2003020023, Erlin Septiani dengan NIM 2003020049, dan saya Sri Haryati dengan NIM 2003020047. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus pada mata kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen pengampu Bapak Aang Yudo Prastowo MPD dan Ibu Dr. Nur Izati SPD MSI. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan studi kasus yang pertama, yaitu pengumpulan data yang akan dijelaskan oleh teman kami Erlin Septiani. Kepada Erlin dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu pengumpulan data. Kami menggunakan teknik pengumpulan data studi kasus. Studi kasus merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis suatu dokumen yang sudah dibuat. Dokumen yang digunakan berasal dari dokumen resmi yang dibuat oleh lembaga sosial yang berisi informasi yang relevan. Yang kedua, permasalahan data dan fakta. Kebijakan sertifikasi guru ternyata tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan guru. Tujuan utama sertifikasi yang menyasar peningkatan kompetensi dan mutu guru justru tidak tercapai. Anggota Komisi 10 DPR RI, Teguh Juwarno mengatakan, sebenarnya sertifikasi guru merupakan sebuah tahapan yang harus ditempuh oleh seorang guru agar mampu atau layak dianggap sebagai guru yang profesional. Karenanya, jika sudah lulus, sertifikasi guru dianggap pantas dan layak diberikan tunjangan profesi dengan harapan bisa menjaga kualitas maupun meningkatkan kompetensi dirinya di samping meningkatkan kesejahteraan diri. Meski begitu, yang terjadi justru tunjangan profesi yang didapatkan guru dari sertifikasi digunakan semata-mata hanya untuk peningkatan kesejahteraan. Ada yang menggunakannya untuk menikah lagi, untuk beli mobil. Tentu kita tidak bisa melarang mereka menggunakan buat apa, tapi kan harapannya guru tersebut meningkatkan kualitasnya dan bisa jadi inspirator, ujar Teguh. Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Andrianto pun mengatakan hal yang sama. Tujuan yang diberikan terkait sertifikasi ternyata tidak berdampak pada kinerja. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kemampuan pedagogik guru yang ia temukan juga lebih rendah. Pedagogik merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana membimbing anak, bagaimana cara pendidik berhadapan dengan anak didik, tentang tugas pendidik dalam mendidik anak dan tujuan mendidik anak. Ia juga mengklaim dengan adanya sertifikasi ini, guru bukan memikirkan bagaimana meningkatkan profesionalitas dan kompetensi, tapi hanya memikirkan bagaimana memperbanyak sertifikasi. Teguh pun mengungkapkan temuan tentang tidak adanya korelasi antara peningkatan kompetensi dan profesionalitas dengan sertifikasi membuat negara harusnya menuntut dan mengevaluasi kebijakan sertifikasi tersebut. Kesulitan guru dalam meningkatkan kompetensi. Harapan pemerintah agar guru bisa meningkatkan kualitas dan kompetensinya dengan memberikan tunjangan profesi tidak bisa diraih karena guru yang juga memiliki kesulitan dalam meningkatkan kompetensinya. Mantan dosen Universitas Airlangga yang bergelut dalam organisasi Cikal atau Refleksi Cinta Keluarga, Budi S. Muhammad mengatakan ada guru yang dipecat oleh kepala sekolah karena dinilai terlalu banyak mengikuti pelatihan. Menurutnya, fenomena ini di pihak sekolah saja sudah tidak mendukung guru untuk meningkatkan kompetensi. Selain itu, menurut Budi, beban mengajar guru selama 24 jam per minggu juga dinilai memberatkan untuk memberikan kesempatan guru meningkatkan kompetensi dan kualitasnya. Berbeda dengan dosen yang dalam jam mengajarnya sudah termasuk kewajiban pelatihan. Kualitas pelatihan guru pun dinilai tidak merata di daerah sendiri, kata Budi. Banyak pelatihan kompetensi guru yang tidak memiliki kualitas yang baik. Cara pelatihan pun dinilai kurang efektif. Misalnya dalam pelatihan guru untuk kurikulum 2013 yang konsepnya hanya berupa ceramah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Erlin Septiani atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini, adapun rumusan masalahnya, apakah sertifikasi guru hanya menimbulkan dampak positif bagi kesejahteraan guru? Dan yang kedua itu, apakah sertifikasi guru dapat menjamin peningkatan mutu?
Nah, faktor-faktor penyebabnya di sini yang pertama, tunjangan yang diberikan dari peningkatan sertifikasi guru hanya digunakan semata-mata untuk peningkatan kesejahteraan, seperti untuk biaya menikah dan membeli mobil. Yang kedua, tunjangan yang diberikan terkait sertifikasi ternyata tidak berdampak pada kinerja. Dan yang terakhir itu tidak adanya peningkatan kemampuan pedagogik guru. Itu saja tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan dan solusi. Itu akan dijelaskan oleh teman kami Fatimah. Kepada Fatimah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Fatimah Azhara akan membahas mengenai pembahasan dan solusinya. Yang pertama itu ada alternatif masalah. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan pada kasus tersebut, maka seharusnya guru melakukan dan memperbanyak sertifikasi dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dengan profesionalitasnya. Sehingga tunjangan yang didapatkan dari sertifikasi dapat digunakan untuk hal yang sebaik-baiknya. Tidak hanya semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan seperti membeli mobil saja, dengan memperbanyak sertifikasi pun, guru harus menyadari ia harus meningkatkan kinerjanya, serta juga harus meningkatkan kualitas dan kompetensi yang dimiliki, agar tujuan dari diadakannya sertifikasi dapat tercapai. Yang kedua itu ada perlakuan. Tindakan sertifikasi yang dilakukan oleh seorang guru sebenarnya sudah benar, karena sertifikasi dibutuhkan agar seorang guru dapat disebut mampu untuk menjadi guru yang profesional. Sertifikasi guru pun memiliki tujuan utama. Sertifikasi yang menyasar peningkatan kompetensi dan mutu seorang guru. Dengan begitu berarti dengan adanya sertifikasi guru sehingga mendapatkan tunjangan profesi, maka guru harus berusaha untuk mencapai tujuan dan sertifikasi guru. Yang ketiga itu ada evaluasi. Dengan adanya kasus ini, maka guru harus mengevaluasi tujuan mengambil sertifikasi, yaitu dengan tujuan memikirkan bagaimana meningkatkan profesionalitas dan kompetensi yang dimiliki melalui sertifikasi. Dinas pendidikan pun harus melakukan evaluasi terkait dengan kebijakan sertifikasi yang sudah ada, agar dapat mencapai tujuan yang terbaik. Yang terakhir ini ada tindak lanjut. Sertifikasi sangat diperlukan sebagai seorang guru, agar guru tersebut mendapat pengakuan secara resmi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Tidak hanya itu, sertifikasi pun berharap dapat digunakan sebagai peningkatan kesejahteraan guru dengan sebaik-baiknya. Maka perlu diadakannya evaluasi guru yang mengambil sertifikasi tetapi tidak dengan tujuan yang dimiliki oleh sertifikasi serta dilakukannya evaluasi mengenai kebijakan sertifikasi. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fatimah atas penjelasannya. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang diskusi kami pada studi kasus yang diberikan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.